Bisa jadi kita pernah tergoda untuk mempertanyakan keyakinan iman kita, karena kenyataan hidup sepertinya tidak sesuai dengan keyakinan iman kita. Orang fasik hidup sejahtera, sedangkan orang yang setia justru menderita. Masih adakah gunanya setia kepada Allah yang Maha Kuasa dan Tetap? Engkau senantiasa hadir dalam hidup orang yang mengasihi dan mengungkapkan kasih itu dengan melaksanakan perintah-perintah. Melalui kami melayani, Engkau mengingatkan kami supaya senantiasa setia kepadamu. Berikanlah kekuatan kepada kami yang lemah ini, supaya setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Allah kami. Ayat 16a. Kemudian Allah berfirman kepada kedua kelompok ini bahwa akan tiba hari penghakiman. Pada hari itu akan menjadi jelas perbedaan antara orang yang setia dan orang yang fasik. Orang-orang fasik akan menjadi seperti pedang yang terbakar sampai habis, sedangkan orang-orang yang setia akan bersukacita karena Allah akan menerbitkan hujan kebenaran yang membawa pemulihan bagi mereka. Mereka akan menjadi milik kesayangannya yang ia kasihi seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa ia telah mengasihi mereka dengan kasih yang besar, yaitu dengan mempersembahkan hidupnya di kayu salib demi keselamatan mereka. Dicobai katanya gitu ya. Kita ini dibuat susah, belum tantangannya ada aja. Dibuatnya saya tidak baik, berbuat jahat, harus bilang korupsi lah, pembunuhan lah, atau apalah. Buat baik lah, kecurangan-curangan dan seterusnya. Itu tidak dicobai. Dalam kitab ini menjelaskan seperti ini. Peran kita kebahagiaan itu diukur dari apa? Ya. Mungkin baik itu karena belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baiknya. Dari kita dalam contoh sudah banyak dalam kejadian lama itu bagaimana kesetiaan seorang Ayub, ya, bagaimana dicobai, ya, dia menderita, tetapi di akhirnya ya kemuliaan yang diberikan Allah pada Nabi Ayub ya itu terwujud. Dan dalam bacaan tadi juga ditegaskan bagaimana sikap Allah nantinya ya, terhadap orang-orang yang benar. Memang kalau kita ini dalam dunia kerja atau di dalam dunia iman kita pun bermacam-macam ya. Banyak orang itu karena pekerjaan bisa apa ya biar pintas biar cepat jabatannya, itu orang membebaskan atau melepaskan imannya. Ya, pengalaman saya dulu waktu orang tua masih hidup pernah mencalonkan jadi ketua atau kepala desa. Ya banyak orang yang jadi masalah dan masalah imannya saja. Coba Bapak kalau nggak Katolik mesti jadi. Nah, tapi ya dengan bapak saya tidak mau mengorbankan hal itu. Tapi banyak juga di antara kita yang karena iman nanti bisa aja lah. Nanti kalau udah tua kembali lagi atau gimana. Dan saya bukan membuka aib, termasuk kakak saya juga melepaskan diri karena nggak tahu apakah karena wanita atau karena jabatan. Dan kakak saya itu ya pimpinan BRI ya sampai dia jadi pimpinan cabang gitu kan. Ya banyak masalahnya. Rajin aja di rumah ya. Ini buat apa kamu rajin banget tuh? Kerja di gereja. Tapi kayak gini. Gini tuh kan. Ya makanya aku bilang ini nih aku banget ini. Sia-sialah beribadah kepada Allah, itu pemberontakan kepada Tuhan itu memang aku sih nggak munafik. Tapi aku juga sadar kalau itu aku salah gitu loh. Yang mengingatkan kami untuk mengasihi dan mengungkapkan kasih itu dengan hati sabda. Engkau adalah sumber kebahagiaan hidup kami.
Bantulah kami mengatasi keraguan kami, serta berjuang mengatasi segala tantangan hidup sesuai dengan kehendak. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langit selalu biru, tetapi jangan janji selalu menyertai.